Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimanakah kabar kalian? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak tentunya pada pelajaran akidah akhlak. Tetaplah semangat dan selalu untuk menjaga kesehatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai sesuatu yang baik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita menghindari sifat atau akhlak tercela. Adapun pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sikap bijaksana. Semoga kita semua bisa mengamalkan dari sifat-sifat terpuji sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, baiklah, selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat marah. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang marah? Bagaimana wajahnya? Ungkapan apa yang terdengar dari lisannya dan apa yang dia lakukan? Marah atau ghadab dalam istilah bahasa Arab adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu hal. Mungkin karena dihina sehingga tersinggung, karena dibohongi seseorang, atau karena keinginannya yang tidak tercapai, dan sebab lainnya. Marah merupakan bentuk akhlak tercela sehingga haruslah kita hindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh untuk diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan dirinya. Seseorang yang sedang marah dapat diketahui melalui tanda-tanda atau ciri yang tampak. Antara lain, yang pertama adalah mukanya dan matanya tampak merah. Yang kedua, mulutnya pun berdesir. Yang ketiga, tangannya gemetar. Dan yang keempat, mengeluarkan kata-kata yang kotor yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Adapun sebaiknya kalian haruslah untuk berlatih untuk tidak marah. Bagaimanakah caranya? Ya, tentu dengan bersabar dan berlatih mengendalikan diri. Ketika kalian hendak marah dalam keadaan berdiri, maka carilah posisi yang terendah. Posisi yang terendah adalah misalnya ketika kalian sedang marah berdiri, maka hendaklah kalian duduk. Atau ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika terasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Karena sifat marah seperti bara api dan api akan lenyap dengan air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah untuk berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Sifat marah sangatlah dilarang. Perbuatan marah adalah perbuatan setan dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu, janganlah sekali-kali mengikuti perbuatan setan.
Karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jauhi dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seseorang yang sabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Quran Surah An-Nur ayat 21. Ajaran Islam melarang seseorang untuk berbuat marah. Marah tidak pernah ada manfaat sedikit pun. Bahkan marah hanya akan menyisakan segudang kerugian. Karena itu jauhi dan tinggalkanlah sifat marah itu. Di antara akibat dari sikap marah adalah yang pertama, menanamkan permusuhan. Yang kedua, hancurnya sesuatu. Yang ketiga, dapat memunculkan atau munculnya kata-kata kotor yang menyakitkan. Yang keempat, membuat orang lain tidak menyukai dengan diri kita. Sedangkan yang kelima, dapat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara untuk mengatasi sikap marah, dan ini semua perlu untuk dicoba sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Yaitu yang pertama, apabila kita sedang marah, segeralah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua, diam dan menjaga lisan agar tidak keluar kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Yang ketiga, mengambil posisi yang lebih rendah. Misalnya pada saat kita sedang marah berdiri, maka segeralah untuk duduk. Yang keempat, selalu mengingat kepada hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang baik apabila orang tersebut dapat menahan rasa marahnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikianlah materi pelajaran akidah akhlak melalui video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk materi kita yaitu sikap atau larangan untuk berbuat marah. Semoga kita semua bisa mengamalkan sehingga kita terhindar dari sifat marah dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tugasnya adalah catatlah hal-hal penting dari penjelasan Bapak di atas. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetaplah untuk semangat dalam belajar. Akhirnya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.